Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Puji Tuhan. Saudaraku, renungan pada pagi hari ini menasihati dan mengingatkan kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat artinya menjadi pelaku firman. Mengapa? Karena ketaatan adalah syarat untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Semua orang percaya pasti tahu kebenaran ini. Tetapi dalam prakteknya kita sulit melakukan apa yang diminta Tuhan. Di sisi lain, kita menuntut Tuhan untuk memberkati hidup kita. Pemazmur menyatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Salomo turut menulis, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar adalah orang yang hidup tidak bercela, yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Untuk menjadi pelaku firman, diperlukan tindakan iman yang nyata dalam kehidupan kita, saudara. Sebab berkat itu sudah disediakan Tuhan. Sedangkan bagian kita adalah mengambil berkat tersebut. Maukah kita melangkah untuk mengambil berkat itu atau tidak? Selama kita diam saja dan tidak mau melangkah, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan berkat yang sudah tersedia di depan mata kita. Melangkah berarti mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Contohnya saudara, Alkitab menasihati kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka kita pun harus setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan, sehingga kita pun dapat berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, selain kita akan diberkati Tuhan, juga akan disebut sebagai orang yang berbahagia, alias menikmati kebahagiaan hidup. Tertulis, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa berkat dan kebahagiaan hanya bisa didapatkan apabila orang mau melakukan firman Tuhan. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan, saudara. Saudara, apakah kita siap menerima berkat yang Tuhan sediakan? Jadilah pelaku firman. Itu saja yang Tuhan inginkan di dalam hidup setiap kita, saudara. Untuk menjadi pelaku firman dibutuhkan kerendahan hati. Hati yang mau dididik, ditegur, dan diajar. Tertulis, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sebab perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan.
Ketaatan kepada Tuhan inilah yang mendatangkan berkat dan kebahagiaan, saudara, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Ketaatan adalah standar yang dipakai Tuhan untuk mengukur kehidupan rohani orang percaya. Ukuran Tuhan bukan apa yang terlihat secara kasat mata, karena itu tidak akan menyentuh hati Tuhan. Yang menyentuh hatinya sehingga ia tidak akan tahan untuk tidak mencurahkan berkatnya adalah ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, suka atau tidak suka, kita harus bersedia dan mau mempraktekkan firman Tuhan. Jika tidak demikian, kamu akan menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, melakukan firman Tuhan adalah akses utama menuju berkat Tuhan dan menikmati berkat itu. Kita pasti sanggup asal kita mau dan selalu mengandalkan Roh Kudus. Dialah yang memberi kemampuan dan kekuatan ekstra menuju kepada ketaatan yang sempurna. Jadi saudaraku, berkat dan kebahagiaan adalah dampak dari sebuah ketaatan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami senantiasa taat untuk melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang penuh berkat dan kebahagiaan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.